semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Sabut kelapa Indonesia menyala. Desa di Indonesia ini ubah sabut kelapa menjadi sumber energi listrik. Ada sahaja gitu kan inovasi yang dibangunkan, teknologi yang dibangunkan ini di Indonesia gitu kan, menggunakan sumber alamnya, termasuklah sabut kelapa ini. Ada saja gitu kan inovasi yang dilakukan Indonesia gitu. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Sabut kelapa ya. Di sebuah sudut tenang di Desa Goal, Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat, kisah tentang masa depan energi Indonesia sedang ditulis dengan cara yang tidak biasa. Jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari gedung-gedung pencakar langit dan laboratorium modern, sebuah inovasi lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap tidak berharga. Sabut kelapa. Di wilayah yang berada di Maluku Utara ini, tumpukan limbah yang dulu dibakar atau dibuang kini berubah menjadi sumber energi listrik. Sebuah transformasi sederhana, tetapi syarat makna. Selama bertahun-tahun, kelapa menjadi komoditas utama masyarakat setempat. Hampir setiap sudut desa mengenal pohon kelapa, dan hampir setiap keluarga bergantung pada hasilnya. Namun di balik potensi besar itu, ada satu persoalan yang lama dibiarkan, limbah sabut. Setelah kelapa diproses, sabut menumpuk dalam jumlah besar. Tidak bernilai jual, sulit diolah, dan kerap dianggap pengganggu. Sebagian masyarakat memilih membakarnya, sebagian lain membuangnya begitu saja. Asap, bau, dan pencemaran lingkungan menjadi konsekuensi yang dianggap wajar. Namun cara pandang itu mulai berubah sejak berdirinya PT Dewa Agri Koko Indonesia atau yang dikenal dengan Dewa Koko pada tahun 2020. Perusahaan ini hadir bukan hanya sebagai pabrik pengolahan kelapa, tetapi sebagai contoh nyata hilirisasi komoditas lokal. Berlokasi sekitar 2 km dari jalan raya utama, pabrik ini berdiri di tengah kawasan yang sebelumnya tidak banyak tersentuh industrialisasi. Dari luar, bangunannya mungkin tampak sederhana. Namun di dalamnya, sebuah pendekatan baru terhadap pengolahan sumber daya sedang dijalankan. Dewa Koko mengusung konsep terintegrasi, artinya hampir seluruh bagian kelapa dimanfaatkan. Tidak hanya daging kelapa yang diolah menjadi tepung atau minyak, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini diabaikan. Setiap hari, sekitar 80.000 butir kelapa masuk ke fasilitas produksi. Dari jumlah itu, dihasilkan sekitar 8,8 ton tepung kelapa dengan rendemen rata-rata 13,5%. Produk ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga menembus pasar internasional, mulai dari Cina, Mesir, Turki, hingga sejumlah negara di Eropa. Selain tepung kelapa, pabrik ini juga menghasilkan crude coconut oil atau minyak kelapa mentah. Produksi CNO mencapai sekitar 20 ton per bulan dan disalurkan melalui skema business to business ke pasar domestik. Angka-angka tersebut menunjukkan satu hal penting, bahwa komoditas lokal, jika diolah dengan serius, memiliki daya saing global. Namun cerita sebenarnya tidak berhenti pada ekspor dan angka produksi. Keunikan Dewa Koko justru terletak pada bagaimana mereka memperlakukan limbah. Ampas padat sisa produksi minyak misalnya tidak dibuang. Bungkil ini diolah kembali menjadi pakan ternak. Tempurung kelapa dimanfaatkan sebagai biomasa. Bahkan bagian paling tidak bernilai, yakni sabut kelapa, kini menjadi elemen kunci dalam sistem energi pabrik. Prosesnya dimulai dari tahap sederhana. Sabut kelapa yang menumpuk dikumpulkan dan dimasukkan ke mesin pencacah. Dari situ, serat kasar dihaluskan agar lebih mudah diolah. Namun sabut segar memiliki kadar air yang tinggi, bahkan bisa melebihi 50%. Karena itu, tahap berikutnya adalah pengeringan. Sabut dibawa ke alat pengering berbentuk silinder untuk menurunkan kadar air hingga sekitar 25 hingga 35%. Pengurangan kadar air ini sangat penting agar sabut bisa diolah menjadi bahan bakar yang efisien. Setelah kering, sabut diolah menjadi pelet biomasa. Melalui mesin pembentuk khusus bersuhu tinggi, sabut dipadatkan menjadi silinder kecil yang keras. Kualitas pelet ditentukan oleh tingkat kepadatannya. Semakin padat, semakin baik nilai kalori yang dihasilkan.
Dalam sehari, petugas dapat menghasilkan sekitar 100 karung pelet. Angka yang mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki implikasi besar bagi keberlanjutan energi. Pelet-pelet inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama dalam proses gasifikasi. Gasifikasi merupakan proses termokimia yang mengubah biomasa padat menjadi gas yang mudah terbakar. Melalui mesin khusus, pelet dipanaskan dalam kondisi minim oksigen, menghasilkan gas sintetis yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Dari proses ini, pabrik mampu menghasilkan energi dengan kapasitas sekitar 300 kW, sebuah angka yang cukup untuk menopang sebagian operasional industri di wilayah terpencil. Menariknya, listrik dari gasifikasi ini berfungsi sebagai pembangkit cadangan. Artinya, ketika aliran listrik utama terganggu, sistem ini dapat langsung mengambil alih. Hal ini sangat penting di daerah yang masih menghadapi tantangan stabilitas energi. Tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan rasa aman bagi aktivitas produksi. Namun inovasi energi di pabrik ini tidak berhenti pada biomasa. Dewa Koko juga memanfaatkan energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 75 kW. Panel-panel surya dipasang di atap pabrik, menangkap sinar matahari yang melimpah di kawasan tropis. Energi ini digunakan terutama untuk kebutuhan penerangan dan listrik pendukung. Dengan kombinasi biomasa dan surya, pabrik ini menciptakan ekosistem energi yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak selalu harus dimulai dari proyek raksasa. Di banyak tempat, inovasi justru lahir dari kebutuhan praktis. Ketika akses listrik tidak selalu stabil, ketika limbah melimpah, dan ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata, kreativitas menjadi kunci. Apa yang dilakukan di Halmahera Barat adalah contoh bagaimana tantangan bisa berubah menjadi peluang. Lebih dari sekedar teknologi, inovasi ini membawa dampak sosial dan ekonomi. Limbah yang dulu tidak bernilai, kini memiliki fungsi. Lingkungan menjadi lebih bersih karena sabut tidak lagi dibakar. Masyarakat juga mulai melihat kelapa bukan hanya sebagai komoditas tradisional, tetapi sebagai sumber nilai tambah yang lebih luas. Dari hulu ke hilir, rantai ekonomi kelapa menjadi lebih panjang dan lebih kuat. Bagi daerah penghasil kelapa, model seperti ini membuka kemungkinan baru. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Namun selama ini, sebagian besar komoditas dijual dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Nilai tambahnya kecil dan limbahnya besar. Jika pendekatan hilirisasi dan zero waste seperti ini diperluas, dampaknya bisa sangat signifikan. Tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi ketahanan energi nasional. Di tengah perbincangan global tentang energi bersih dan keberlanjutan, kisah dari sebuah desa di timur Indonesia ini memberikan perspektif yang berbeda. Inovasi tidak selalu identik dengan teknologi mahal atau riset laboratorium berbiaya tinggi. Kadang inovasi lahir dari keberanian untuk melihat ulang sesuatu yang sudah lama ada. Dari keberanian untuk bertanya, apakah limbah benar-benar tidak berguna? Tentu perjalanan menuju keberlanjutan tidak bisa dilakukan sendirian. Upaya seperti ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat perlu berjalan bersama. Infrastruktur, regulasi, dan insentif menjadi bagian penting agar inovasi lokal bisa berkembang. Tanpa dukungan ekosistem yang kuat, banyak ide baik yang berhenti di skala kecil. Namun justru disitulah nilai dari kisah ini. Ia menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Dari satu pabrik, satu desa, satu gagasan sederhana. Ketika satu pihak berani mencoba, pihak lain bisa mengikuti. Ketika satu daerah membuktikan bahwa limbah bisa menjadi energi, daerah lain bisa belajar dan meniru. Masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proyek besar atau investasi triliunan rupiah. Masa depan itu juga dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang dilakukan di tempat-tempat yang jarang disorot. Oleh petani yang memilih tidak membakar sabut, oleh teknisi yang mengembangkan mesin sederhana, oleh perusahaan yang berani mengubah pola produksi. Dan mungkin pesan paling kuat dari kisah ini adalah tentang cara kita memandang potensi. Selama ini banyak hal di sekitar kita dianggap biasa. Limbah dianggap beban, desa dianggap tertinggal, komoditas tradisional dianggap kuno. Padahal jika dilihat dengan sudut pandang berbeda, semua itu bisa menjadi sumber kekuatan baru. Ketika dunia berbicara tentang energi masa depan, kita sering membayangkan teknologi canggih dan kota pintar. Namun dari Halmahera Barat, muncul pengingat bahwa masa depan itu juga bisa lahir dari sabut kelapa,
Dari serat kasar yang dulu tidak dilirik, kini menyala menjadi cahaya yang menerangi pabrik dan harapan. Di akhir cerita ini ada satu pelajaran yang patut direnungkan, bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang ia dimulai dari keberanian untuk menghargai hal kecil, dari kemauan untuk tidak menyia-nyiakan apa yang kita miliki, dari keyakinan bahwa setiap daerah, sekecil apapun, memiliki potensi untuk berdiri dan memberi kontribusi. Jika sebuah desa di timur Indonesia mampu mengubah limbah menjadi listrik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meremehkan kekuatan inovasi lokal. Masa depan tidak selalu datang dari luar, ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, dari tangan sendiri, dan dari keberanian untuk percaya bahwa hal sederhana pun bisa mengubah dunia. Oke guys, ya tadi ya videonya ini lagi-lagi gitu kan, inovasi yang dibangunkan Indonesia gitu, mengubah mengubah sabut kelapa menjadi sumber energi listrik. Jadi memang kreatif dan inovatif gitu kan orang-orang Indonesia ini dalam membuat ataupun mengubah sumber alamnya ini menjadi sumber energi guys. Memang luar biasa cerdas gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.